Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 9. Saya Anggita Rizkika Putri Harahap sebagai moderator, Atica Sabilia Rupas sebagai pembaca pertama, dan Anissa Maulidia sebagai pembaca kedua. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu karya tulis ilmiah. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada teman saya, Atica. A. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa resmi. Karya ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan, kajian, dan penelitian. Karya ilmiah dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan bentuknya dapat berupa makalah, skripsi, dan laporan penelitian. Ada juga yang berpendapat bahwa karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis ataupun peneliti. Tujuannya untuk memberitahukan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal yang membuktikan kebenaran tentang suatu yang terdapat dalam objek tulisan. Dengan demikian, sudah selayaknya jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru dan belum pernah ditulis orang lain. Mengklarifikasikan karangan menurut bobot isian ada 3 jenis, yaitu yang pertama, karangan ilmiah, yaitu makalah, laporan skripsi, tesis, dan disertasi. Kedua, karangan semi-ilmiah atau ilmiah populer, yaitu artikel, editorial, opini, reportase. Tiga, karangan non-ilmiah, yakni anekdot, dongeng, hikayat, cerpen, novel, roman, dan naskah drama. Ketiga jenis karangan tersebut merupakan karakteristik yang berbeda. Karangan ilmiah memiliki aturan baku dan sejumlah persyaratan khusus untuk menyangkut metode dan penggunaan bahasa. Sedangkan karangan non-ilmiah adalah karangan yang tidak terikat pada syarat khusus. Sedangkan semi-ilmiah berada di antara keduanya. Dalam menulis karya ilmiah, isinya harus mengandung kajian pengetahuan ilmiah dengan menggunakan metode berpikir keilmuan dan bentuk tulisan keilmuan pula, seperti logis dan empiris, berdasarkan fakta, sistematis, lugas, jelas, dan objektif. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Pada dasarnya, tulisan ilmiah dapat berwujud artikel, makalah, naskah, siaran radio. B. Ciri-ciri karya ilmiah. Tidak semua karya ilmiah yang ditulis secara sistematis dan berdasarkan fakta di lapangan adalah sebuah karya ilmiah, sebab karya ilmiah mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama, objektif, yaitu menampakkan pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan dan sebenarnya. Tidak dimanipulasi. Juga setiap pertanyaan atau kesimpulan yang disampaikan berdasarkan bukti yang biasa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siapapun dapat mengecek atau memverifikasi kebenaran dan keabsahannya. 2. Netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pertanyaan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca perlu dihindari. Ketiga, sistematis.
Uraian yang terdapat dalam karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu. Misalnya, pola urutan klarifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan demikian, pembaca akan bisa mengikuti dengan mudah alur uraiannya. Keempat, logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakan, pola nalar induktif atau deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data, pola yang digunakan adalah pola induktif. Sebaliknya, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotensi, pola yang digunakan pola deduktif. Kelima, menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus aktual, yaitu menyajikan fakta. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional, menggebu-gebu seperti orang berkampanye, perasaan bersedih seperti orang berkabung, perasaan senang seperti orang mendapat hadiah, dan perasaan marah seperti orang yang bertengkar, hendaknya dihindari. Keenam, tidak pleonastik. Maksudnya adalah kata-kata yang digunakan tidak berlebihan atau hemat kata-kata, atau tidak berbelit-belit. 7. Bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam formal. Dalam menulis karya ilmiah, tidak boleh menggunakan bahasa ragam resmi santai. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang ragam formal, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. C. Syarat karya ilmiah. Secara umum, penulisan karya tulis ilmiah harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Hasil penulisan karya ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena karya ilmiah bukanlah suatu karangan bebas yang dapat dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis. Suatu karya ilmiah harus ada pada suatu dengan kenyataan. Adapun syarat-syarat penulisan karya ilmiah adalah prinsip ilmiah dan sesuai dengan tata tulis baku, yaitu EYD. Syarat penulisan karya ilmiah mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Objektivitas berhubungan dengan sikap penulis. Dalam hal ini, penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapat. Apa adanya, tidak dibuat-buat sehingga hasil tulisan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada. Kedua, pola berpikir deduktif-induktif. Dalam pengembangan atau menarik kesimpulan, penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis. Dan ada dua pola berpikir logis, yaitu deduktif dan induktif. Pola berpikir deduktif bertolak dari teori atau hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus. Contoh, secara umum dikatakan semua dokter tulisannya jelek. Lalu, fakta khusus ayahku seorang dokter, maka dapat ditarik kesimpulan ayahku tulisannya jelek. Sedangkan pola berpikir induktif, yaitu cara berpikir atau menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus kepada fakta umum atau kalimat utama berupa kalimat yang bersifat umum. Contohnya, fakta-fakta khusus menyatakan manusia membutuhkan oksigen, hewan membutuhkan oksigen, tumbuhan membutuhkan oksigen, maka dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. 3. Sistematika karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika, artinya menuruti alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulan. Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda, akan tetapi pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai arahan yang sama. Tata tulis baku diperlukan karena dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian, mempermudah penilaian atau pertanggungjawabannya, mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Tata cara penulisan ilmiah terdiri dari penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kutipan merupakan penulisan kembali pendapat atau hasil karya tulis orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya, kutipan dibedakan menjadi dua,
yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ditulis persis dengan aslinya seperti kata, ejaan, maupun tanda bacanya. Kutipan seperti ini biasanya digunakan untuk mengutip rumus, peraturan hukum, surat keputusan, peribahasa, definisi, dan lain-lain. Kutipan langsung pendek, tidak lebih dari 3 baris, dituliskan langsung dalam kalimat penulisan antara tanda petik dan tanda perubahan spasi. Kutipan tak langsung merupakan uraian penulisan dengan kata-kata sendiri berdasarkan pendapat atau hasil karya penulis lain, tetapi pendapat pribadi tidak boleh dikemukakan di dalamnya. 2. Catatan kaki. Catatan kaki yaitu keterangan-keterangan atas teks yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Apabila ditempatkan pada akhir bab atau akhir karangan, maka catatan tersebut disebutnya keterangan. Jenis catatan kaki terdiri dari penunjukan sumber, catatan penjelas, dan gabungan sumber dan penjelas. Tujuannya yaitu untuk menyusun pembuktian, menyatakan utang budi, menyatakan keterangan tambahan, dan merujuk bagian teks. Daftar pustaka yang berisi sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan komponen. Yang harus ada dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Jenis-jenis karya ilmiah adalah hasil suatu kegiatan ilmiah. Dalam hal ini yang membedakan karya ilmiah adalah materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya suatu karya ilmiah tersebut. Secara garis besar, karya ilmiah dibagi menjadi 2, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah pendidikan digunakan sebagai tugas untuk meresum pelajaran serta sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan. Jenis-jenisnya ada paper atau lebih populer dengan sebutan karya tulis. Karya ilmiah paper berisi ringkasan resum atau ringkasan dari suatu mata kuliah atau ceramah yang diberikan dosen kepada mahasiswanya. Tujuannya melatih mahasiswa untuk mengambil inti sari dari mata kuliah atau ceramah yang disampaikan oleh dosen. Penulisan paper agak diperdalam dengan beberapa bab antara lain bab 1 pendahuluan, bab 2 pemaparan data, bab 3 pembahasan dan analisis, bab 4 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang kedua ada praskripsi. Karya ilmiah ini digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana muda. Karya ilmiah ini disyaratkan bagi mahasiswa pada jenjang akademik atau setingkat diploma 3 atau D3. Format penulisannya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum, bab 3 deskripsi data, bab 4 analisis, dan bab 5 penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulidia, kelas PKIE NPM 2041040351, Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan membacakan teks pertama, yaitu C. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta-fakta empiris yang objektif. Bagi yang berdasarkan penelitian langsung atau observasi lapangan, maupun penelitian tidak langsung atau studi perpustakaan. Skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana atau S1. Pembahasan dalam skripsi harus dilakukan mengikuti alur pemikiran ilmiah, yaitu logis dan empiris. D. Tesis adalah suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi.
teks tesis merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister atau S2. Penulisan tesis bertujuan mensintesiskan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi guna memperluas khazanah ilmu yang telah didapatkan dari bangku kuliah master. Khazanah ini terutama berupa temuan-temuan baru dari hasil suatu penelitian secara mendalam tentang suatu hal yang menjadi tema tesis tersebut. Disertasi, yaitu suatu karya ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis terinci. Dalil yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh penulisannya dari sanggahan-sanggahan senat guru besar atau penguji pada suatu dipertahanan oleh perguruan tinggi. Disertasi berisi hasil penemuan penulis dengan menggunakan penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu hal yang dijadikan tema dari disertai tersebut. Penemuan tersebut bersifat orisinil dari penulis sendiri. Penulis disertai berhak menyandang gelar doktor. 2. Karya ilmiah penelitian terdiri dari beberapa jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah penelitian sebagai berikut. A. Makalah seminar meliputi naskah seminar dan naskah bersambung. 1. Naskah seminar adalah karya ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas dari suatu permasalahan yang akan disampaikan ke dalam forum seminar. 2. Naskah bersambung. Bentuk tulisan bersambung ini mempunyai judul dengan pokok bahan atau topik yang sama. Hanya penyajiannya saja yang dilakukan secara bersambung atau bisa juga buat pengumpulan data penelitian dalam waktu yang berbeda. B. Laporan hasil penelitian adalah bagian dari bentuk karya ilmiah yang cara penulisannya dilakukan relatif singkat. Laporan ini bisa dikelompokkan sebagai karya tulis ilmiah karena berisikan hasil dari suatu kegiatan penelitian meskipun dari tahap awal. C. Jurnal penelitian adalah buku yang terdiri atas karya ilmiah yang isinya berupa hasil penelitian dan resensi buku. Jurnal penelitian ini harus ditulis secara teratur dan sebaiknya mendapatkan nomor dari suatu perpustakaan nasional berupa ISSN atau International Standard Serial Number. E. Sistematika atau kerangka penyusunan karya ilmiah. Hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk tulisan merupakan karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis harus menuruti suatu aturan kerangka penulisan tertentu. Aturan penulisan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Secara umum, kerangka penulisan karya ilmiah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. 1. Bagi pendahuluan. Bagian ini biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan grafik. A. Halaman judul. Judul ditulis untuk mengetahui garis besar isi laporannya. Judul ditulis dengan huruf kapital. Biasanya di tengah halaman agak ke atas, tetapi ada juga yang variasi lain. Karya ilmiah baik artikel jurnal, makalah, bahan seminar, maupun laporan hasil penelitian ditulis dengan judul tertentu. Judul karya ilmiah ditulis dengan A. Merumuskan secara singkat,
B. Mencerminkan area permasalahan variabel penelitian dan target populasi. C. Membuat kata kunci yang diacu dalam penelitian. D. Memisahkan antara judul utama dan judul pelengkap. B. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini digunakan terutama untuk karya-karya ilmiah yang biasa diujikan atau dipertahankan di depan penguji seperti skripsi, tesis, dan disertai halaman pengesahan bermaksud menginformasikan kepada panitia ujian akhir bahwa karya ilmiah yang akan diujikan itu telah memenuhi syarat dan disetujui oleh pembimbing untuk dipertahankan di depan para penguji. C. Kata pengantar. Dalam kata pengantar dicantumkan terima kasih untuk orang-orang, lembaga, berorganisasi, dan pihak-pihak lain yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Tulisan kata pengantar digabung dengan huruf kapital simetris di batas atas bidang pengetikan tanpa tanda titik. D. Halaman abstrak. Abstrak adalah ikhtisar atau inti dari sebuah karangan. Selain itu, abstrak juga bisa dikatakan ringkasan sebuah karangan. Hal ini yang dimuat di dalamnya adalah sebagai berikut. 1. Paragraf pertama latar belakang masalah. 2. Paragraf kedua rumusan masalah, metode yang dipakai dalam penelitian, dan sumber data atau tempat data itu diperoleh. 3. Paragraf ketiga cara teknik menganalisis data. 4. Paragraf keempat hasil analisis data. Keempat, hal tersebut harus disusun sesingkat mungkin. F. Daftar isi. Daftar isi merupakan petunjuk untuk para pembaca. Daftar isi harus ditempatkan di bagian depan karya ilmiah dan bukan bagian penutup atau di bagian belakang. Daftar isi hampir sama dengan kerangka karangan. Perbedaannya ialah daftar isi memakai nomor halamannya, sedangkan kerangka karangan tidak. Keduanya terdiri atas bab-bab dan sebab serta rinciannya. G. Daftar tabel, gambar, dan grafik. Jika menggunakan lampiran tabel, gambar, dan grafik untuk menunjang isi laporan, maka harus mencantumkan nomor urut dan halaman dengan jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian isi. Secara umum, bagian isi terdiri dari pendahuluan yang isinya latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, penjelasan, dan metode penelitian. Latar belakang masalah adalah hal tertentu yang mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian. Pengungkapan latar belakang masalah harus berurutan dari hal-hal yang bersifat umum hingga yang bersifat khusus. Rumusan masalah ditulis untuk menspesifikasi masalah yang akan dibahas dalam karya tulis. Masalah yang dirumuskan harus merupakan hasil pengkhususan masalah utama yang harus dijawab pada bab kesimpulan. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian harus selalu ada dalam penelitian. Tujuan biasanya untuk mengetahui sebuah atau sejumlah fenomena tertentu. Manfaat penelitian yakni sesuatu yang bisa dirasakan dan dilaksanakan. Manfaat terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian. Metodologi menyangkut berbagai hal yang diperlukan dalam selam penelitian berlangsung. Hal-hal tersebut mencakup metode yang digunakan, sumber data,
cara pengambilan data, cara menganalisis, dan cara menyimpulkan. Landasan teori atau tinjauan pustaka. Landasan teori diletakkan pada bab 2 dan berisi uraian teoritas yang berhubungan dengan masalah penelitian dan konsep yang mendasari perumusan hipotesis. Hal-hal yang perlu ditulis harus sesuai dengan bidang kajian atau fenomena yang sedang diteliti. Agar tidak salah dalam memasukkan teori, kita harus berpedoman pada judul, topik, masalah, kerangka berpikir, atau pada variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian diperlukan 2 landasan, yakni teoritis dan metodologi. Kerangka teoritis adalah teori yang digunakan untuk membangun kerangka kerja penelitian. Sedangkan metodologis ialah hal yang berkaitan dengan desain penelitian, termasuk langkah-langkah mengumpulkan dan pengolahan data dengan berbagai alasan. Hasil penelitian yaitu menguraikan pengolahan dan analisis data serta penafsiran hasil analisis data. Karya ilmiah dan makalah bahan seminar maupun laporan hasil penelitian memuat hasil dan pembahasan. Dalam artikel dan makalah, hasil dan pembahasan dapat berbentuk bab maupun tidak dalam berbentuk bab. Biasanya berbentuk bab. Dalam bagian hasil penelitian diuraikan apa saja penelitian yang mencakup semua aspek yang terkait dalam penelitian, hasil eksperimen atau survei atau rancangan bangun beserta analisisnya. Dan pembahasan dapat disajikan secara bersama atau secara terpisah berupa uraian, tabel, dan gambar. Data yang dilaporkan sudah harus berupa data yang terolah dan bukan data mentah. Kesimpulan dan saran: menguraikan keseluruhan hasil penelitian, mengulas hasil penafsiran yang dirujuk kepada landasan teori yang digunakan, kemudian dikemukakan beberapa saran. Selanjutnya, bagian penutup. Pada umumnya terdiri dari daftar kepustakaan. Daftar harus secara lengkap dan sistematis mencantumkan seluruh buku sumber yang digunakan dalam penulisan laporan. Selanjutnya, lampiran berisi seluruh materi yang disertai daftar pertanyaan, perhitungan statistik, tabel, dan lain-lain. Yang terakhir adalah indeks, berisi daftar kata istilah atau nama yang ada dalam laporan dan disusun secara abjad. Berikut adalah demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.